adalah materi di kelas 10. Waktu teman-teman baru masuk kelas 10 semester 2 itu belajar semester 1 itu belajar tentang sistem ekonomi. Nah, sebelum kita cocokin ke sistem ekonominya, kita harus tahu dulu nih arti dari laissez-faire-nya itu apa. Jadi kita cari dulu artinya. Dari laissez-faire ini artinya adalah segala sesuatu dalam perekonomian itu diserahkan kepada pasar. Jadi dalam laissez-faire ini mengatakan bahwa ya udah biarin aja semuanya diserahkan kepada pasar. Toh nanti harga dan kuantitasnya akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi laissez-faire ini bisa kita artikan sebagai sistem ekonomi yang lebih banyak melibatkan kondisi pasar dibandingkan dengan banyaknya peran pemerintah. Jadi yang kondisi pasar ini bisa kita jadikan sebagai kata kunci ya, kalau seandainya nanti laissez-faire ini keluar lagi istilahnya. Ini kakak kasih warna merah dulu. Oke, nah kita lanjut ke materi tentang sistem ekonomi kelas 10. Masih ada yang ingat nggak? Sistem ekonomi itu dibagi jadi berapa? Ada berapa jenis sistem ekonomi, teman-teman? Masih ingat? Guys? Kalau lupa, nggak apa-apa bilang lupa. Lupa, Kak. Langsung cepet ya, kalau bilang lupa ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi sistem ekonomi ini dibagi jadi 4. Mungkin teman-teman udah lupa karena ini materi kelas 10 banget ya. Sistem ekonomi yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini kita ingat dari kata tradisi. Nah, tradisi ini berarti menyatakan atau menjelaskan bahwa sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang paling sederhana. Ini masih bergantung pada alam, kemudian masih terikat pada adat istiadat. Nah, ini biasanya ada di daerah-daerah pedesaan ya, di mana sistemnya itu masih terikat adat istiadat atau biasanya kalau kita lihat orang-orang yang pusat pekerjaannya itu masih di pertanian. Biasanya kalau orang-orang yang ada di daerah pedesaan, ketika dia punya sawah, misalkan sawah satu petaknya itu cara untuk menanamnya atau cara bertaninya itu biasanya turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, ini berarti masih tradisional sifatnya. Apalagi kalau orang-orang zaman dulu itu, kalau pertanian biasanya sebelum dia nanam ada upacara apa, terus nanti begitu dia mau panen ada upacara lagi, kayak gitu. Berarti masih terikat pada adat istiadat. Itu kita kategorikan sebagai sistem ekonomi tradisional. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sistem ekonomi liberal atau pasar atau bebas atau kapitalis. Jadi kalau misalkan nanti satu soal bilangnya pasar, tapi soal yang lain bilangnya kapitalis, itu sama ya. Berarti yang dimaksud sistem ekonominya dia juga. Jadi liberal punya bahasa lain pasar, bahasa lainnya lagi bebas, bahasa lainnya lagi kapitalis. Nah, liberal atau pasar atau bebas atau kapitalis ini bisa kita ingat dari kata kapital. Kapital yang artinya modal. Berarti dalam sistem ekonomi ini yang bisa menguasai pasar adalah orang-orang yang memiliki modal yang cukup besar. Sehingga dalam sistem ekonomi ini swasta akan punya peran yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah.
Jadi kalau tadi kata kuncinya adalah tradisi, ini kakak bedain warnanya ya. Kalau liberal, kata kuncinya adalah swasta. Gitu. Nah, itu baru dua, terus masih ada dua lagi. Duanya lagi yang ketiga adalah sistem ekonomi komando. Komando atau terpusat, atau terpimpin, atau sosialis. Nah, ini juga sama dengan yang liberal tadi. Jadi ini adalah istilah lain ya. Kalau misalkan dia bilang komando, berarti yang dimaksud adalah terpusat atau terpimpin atau sosialis, itu sama sistem ekonominya. Nah, karena dari kata komando, ini adalah sistem ekonomi yang peran pemerintahnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan swasta. Bahkan seluruh sistem ekonominya itu diatur sama pemerintah. Negara apa yang kira-kira menerapkan sistem ekonomi yang secara keseluruhan semuanya diatur sama pemerintah? Ada yang tahu? Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis. Negara apa kira-kira? Korea Utara, Kak. Iya, betul. Korea Utara. Kalau negaranya opa-opa, yang Korea Selatan itu bukan komando ya, tapi yang tadi yang sebelumnya. Yang liberal, pasar, atau bebas gitu. Jadi, penjelasannya kata kunci dari sistem ekonomi komando adalah pemerintah. Gitu. Nah, yang keempat itu adalah sistem ekonomi campuran. Campuran ini berarti gabungan antara sistem ekonomi liberal dengan komando. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran ya. Jadi kalau di campuran ini karena dia gabungan, swasta sama pemerintahnya sama-sama punya peran. Tapi nanti perannya akan terbagi, pemerintah itu punya peran di barang-barang atau jasa yang sifatnya vital, contohnya kayak listrik, minyak, atau beras. Sementara sisanya yang tidak bersifat vital itu boleh diinovasikan oleh swasta. Contohnya kayak baju, sepatu, celana, itu bukan sifat yang vital kan? Dan tidak mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Nah, itu boleh dikuasai sama swasta. Gitu. Berarti kalau tadi laissez-faire itu bilang, segala sesuatu yang ada di dalam perekonomian itu diserahkan kepada pasar. Berarti sistem ekonomi yang tepat, sistem ekonomi yang mana yang sesuai dengan laissez-faire? Liberal. Liberal, betul. Berarti yang C ya jawabannya. Nah, gitu teman-teman. Jadi dari pengertian istilahnya, kemudian kita cocokkan ke dalam jenis sistem ekonominya. Sistem ekonominya berarti termasuk ke dalam sistem ekonomi yang mana, gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk nomor 61. Kalau yang Pancasila itu, Kak? Oh ya, Pancasila ya. Jadi secara umum sebenarnya cuma dibagi jadi 4. Tadi kan Indonesia itu termasuk ke dalam yang nomor 4 ini nih, kecampuran kan. Tapi pelaksanaan sistem ekonomi campurannya itu didasarkan dengan ideologi Pancasila. Maka disebutlah sistem ekonominya Indonesia itu adalah sistem ekonomi Pancasila. Yang sebenarnya secara pembagian jenis dalam sistem ekonomi, artinya sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi campuran yang dijalankan sesuai dengan ideologi Pancasila.
Makanya disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila gitu. Kejawab nggak kira-kira? Iya Kak, makasih. Ya, gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan untuk nomor 61? Enggak sih Kak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut aja ya. Nomor 62. Oke, nomor 62. Boleh kakak minta tolong dibacain? Siapa yang mau baca? Nomor 62. Saya deh Kak. Oke, boleh. Yuk. Harga sepeda motor di suatu daerah meningkat sebesar 30%, sehingga menyebabkan permintaan terhadap sepeda motor mengalami penurunan 35%. Berdasarkan kondisi tersebut, elastisitas permintaan sepeda motor bersifat. Oke, kita review dulu ya. Sambil dibuka buku catatannya, waktu itu kan di kelas kakak jelasin elastisitas itu dibagi jadi 3. Ada elastisitas pendapatan, elastisitas silang, dan elastisitas harga. Kalau dari soal nomor 62 ini, kira-kira jenis elastisitas mana yang dimaksud sama soal? Yang mana kira-kira? Di situ udah jelas banget kan? Harga bukan Kak? Iya, betul. Karena di situ dia bilang harga sepeda motor meningkat. Berarti kan yang dibahas adalah perubahan harga, kemudian ada lagi perubahan permintaan. Berarti yang dimaksud sama nomor 62 ini adalah elastisitas harga. Berarti sekarang dibuka buku catatannya tentang elastisitas harga. Coba dilihat elastisitas harga itu dibagi jadi berapa jenis. Dibagi jadi berapa elastisitas harga? 5 Kak. 5. Yang pertama apa? Sebutin, Ri. Inelastis sempurna, Benar. inelastis, Elastis sempurna. unitary, elastis, elastis sempurna. Oke. Inelastis sempurna, kemudian inelastis, elastis sempurna. Yang keempat ada lagi elastis. Yang kelima uniter. Kalau dia jenisnya inelastis sempurna ini berarti P-nya berubah, Q-nya tetap. Kalau dia inelastis sempurna itu koefisiennya berapa nilainya? Koefisiennya berapa? 0. 0, betul. Oke, sekarang kita bahas yang inelastis. Kalau barangnya bersifat inelastis, ini adalah barang yang tidak peka terhadap perubahan harga. Jadi meskipun harganya sudah berubah sedemikian besar, tapi kuantitas yang diminta itu cenderung tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, atau tidak jauh berbeda dengan yang biasanya. Jadi, inelastis ini kalau kita bandingkan antara persentase perubahan harga dengan persentase perubahan kuantitasnya ya. Itu berarti persentase perubahan harganya itu lebih kecil dibandingkan dengan persentase perubahan kuantitasnya. Nah, kembali. Persentase perubahan harganya lebih besar daripada persentase perubahan Q-nya.
karena dia tidak peka terhadap perubahan harga. Jadi harganya sudah berubah sedemikian besar, tapi kuantitasnya cenderung tetap sama. Kalau inelastis, nilai koefisiennya berapa? Inelastis, koefisiennya sama dengan? Kurang dari 1. Oke, kurang dari 1. Kalau elastis sempurna berarti kebalikan dari inelastis sempurna ya. Berarti P-nya tetap, tapi Q-nya berubah. Nilai koefisiennya berapa? Elastis sempurna. Yang? Sehingga, Kak. Sehingga ya. Oke. Kalau elastis berarti kebalikannya dari inelastis. Berarti persentase perubahan harganya lebih kecil daripada persentase perubahan Q-nya. Nah, ini nilai koefisiennya berarti lebih besar dari 1. Kemudian, untuk yang uniter, persentase perubahan P-nya itu sama dengan persentase perubahan Q-nya. Ini nilai koefisiennya sama dengan 1. Berarti dari jenis-jenis elastisitas harga ini tinggal dikelompokkan yang sesuai dengan soalnya. Tadi soalnya bilang bahwa persentase perubahan P-nya adalah 30% kan? Ambil. Nah, ini persentase perubahan P-nya tadi 30%. Kemudian persentase perubahan kuantitasnya sebesar 35%. Berarti kan kalau kita kasih notasi P-nya lebih kecil ya. P-nya lebih kecil daripada Q-nya. Berarti termasuk ke dalam jenis elastisitas apa? Elastis ya. Iya, betul. Berarti jawabannya adalah yang A. Udah gitu aja. Jadi intinya dari persentase itu kita sesuaikan dengan jenis elastisitasnya. Kalau barang elastis, contohnya barang apa? Elastis contohnya Pakaian. pakaian boleh atau barang mewah ya. Ini cenderung kepada barang mewah. Kalau inelastis contohnya adalah barang kebutuhan pokok. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk nomor 62. Nggak ada? Enggak, Kak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 63 ya. Apabila harga suatu barang ditetapkan di atas harga keseimbangan, maka yang terjadi harga keseimbangan atau yang kita kenal dengan P equilibrium. Jadi PE dan QE. Syarat dari keseimbangan pasar akan dikatakan seimbang ketika permintaan dan penawarannya berada dalam jumlah yang sama di tingkat harga tertentu. Ini akan terjadi jika permintaan memiliki jumlah yang sama
dengan penawaran pada tingkat harga tertentu. Jadi misalkan di dalam keseimbangan pasar itu sudah ditentukan harga keseimbangannya sebesar 20.000 misalkan. Berarti PE-nya ya. PE-nya itu senilai 20.000. Nah, ternyata harganya itu ditetapkan di atas harga pasar atau harga yang ditetapkan itu di atas 20.000 ini berarti. Misalnya 30.000. Berarti kan barang atau jasa itu dijual di atas harga yang seharusnya. Maka akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran. Berarti kita masuk ke dalam hukum permintaan dan hukum penawaran dulu yang menjelaskan tentang pengaruh perubahan harga terhadap kuantitas. Jadi, kalau di hukum permintaan, berarti kita bertindak sebagai konsumen. Konsumen lebih suka harga yang lebih murah. Kalau hukum permintaan, ketika P-nya turun, kuantitasnya naik apa turun? Naik. Naik. Kalau P-nya naik, berarti kuantitasnya turun, gitu ya. Ini kalau hukum permintaan. Sekarang kalau hukum penawaran. Penawaran berarti kita posisikan diri sebagai produsen. Produsen lebih suka harga yang lebih mahal. Berarti ketika P-nya turun, kuantitasnya turun, betul. Terus kalau P-nya naik, Q-nya naik juga gitu ya. Nah, berarti kan tadi harga ini ditetapkan di atas harga yang seharusnya nih. Ya kan? Berarti kan harganya jadi lebih mahal. Berarti di hukum permintaan, kita ambil yang P-nya naik. Nah, ketika P-nya naik, kenapa P-nya naik? Karena ditetapkannya di atas harga yang seharusnya. Gitu. Berarti harganya naik, Q-nya turun. Sementara di hukum penawaran berarti yang P-nya naik, Q-nya naik. Berarti kan satu sisi permintaannya berkurang, tapi satu sisi penawarannya bertambah. Nah, ini yang kita bahas. Oke. Kalau seandainya tadi di permintaan Q-nya turun, sementara di penawaran Q-nya naik. Berarti kan permintaan turun sama aja permintaannya jadi lebih kecil dibandingkan dengan penawarannya. Karena permintaan turun tapi penawaran naik, berarti penawarannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan. Artinya, kalau di sini yang diminta cuma 100, ternyata yang ditawarin bisa sampai 500. Berarti kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran? Kelebihan penawaran, Pak. Oke, kelebihan penawaran. Waktu itu kita udah bahas tentang excess dan shortage. Kalau kelebihan itu, kelebihan penawaran berarti excess atau shortage? Access. Excess. Excessnya excess demand atau excess supply? Supply. Ya, Pak. Supply. Tapi satu sisi permintaannya tadi lebih kecil ya. Berarti kekurangan permintaan. Nah, kekurangan permintaan ini berarti apa istilahnya? Excess juga atau shortage? Shortage demand. Oke, good. Shortage demand. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Gitu. Jadi ketika ditetapkan di atas harga keseimbangan, maka nanti akan berpengaruh terhadap keduanya.
baik ke permintaan maupun ke penawaran. Jadi permintaannya akan berkurang, sementara penawarannya nanti akan bertambah gitu. Ini kalau nggak salah kita ketemu juga di persiapan yang sebelumnya ya, tapi kakak lupa persiapan ketiga atau persiapan keempat ya kemarin. Kayaknya keempat deh. Access dan shortage. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 63. Silakan diamati kembali dulu. Kak, mau tanya. Boleh. Tadi kan bahas yang kurva permintaan penawaran ya sebelumnya. Nah, saya mikirnya tadi jawabnya C. Iya. Kita 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 tahu dari mana cara taunya itu pakai kurva permintaan dan penawaran digabung, Kak. Saya mikirnya tadi dipisah, jadi jawab C. Oke. Jadi karena di sini dia bilang harga keseimbangan, kalau dia bilang harga keseimbangan berarti kan harus ada dua-duanya nih. Harus ada permintaan sama harus ada penawaran kan. Sementara dari pilihan A sampai C itu hanya membahas satu kurva aja. Kalau dia cuma membahas satu kurva, artinya kurva yang lainnya itu diasumsikan tetap atau tidak bergerak. Jadi kalau pilihan yang C, kurva permintaan bergeser ke sebelah kiri. Berarti yang terpengaruh cuma permintaannya doang. Sementara penawarannya diasumsikan tetap. Padahal yang dibahas adalah harga keseimbangan. Nah, kalau harga keseimbangan berarti akan terpengaruh dari sisi permintaan dan penawaran. Begitu pula dengan pilihan jawaban A sama B. Pilihan jawaban A kan kurva penawaran yang bergeser, pilihan jawaban B kurva permintaan bergeser. Berarti yang bergeser cuma salah satu kan? Penawaran atau permintaan. Gitu. Karena di dalam soal dia bilangnya harga keseimbangan, berarti akan terpengaruh baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Makanya kita lihat dari keduanya. Mana nih yang kelebihan dan mana yang kekurangan. Karena kalau dari pilihan A sampai C diasumsikan salah satunya tetap. Jadi cuma salah satu doang yang bergeser, sorry. Kejawab nggak kira-kira? Jadi kalau kurva penawaran bergeser ke sebelah kiri, berarti kurva permintaannya tetap. Sementara permintaan pasti akan terpengaruh kan ketika barang itu ditetapkan di atas harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangan itu akan terpengaruh terhadap dua-duanya. Sementara kalau dari pilihan A sampai C, ini hanya satu yang terpengaruh. Penawaran aja atau permintaan aja, gitu. Gitu, Ri. Kejawab nggak kira-kira? Kejawab, Kak. Kejawab ya. Gitu. Jadi pokoknya kalau dia udah bilang harga keseimbangan, itu udah pasti dua-duanya. Makanya tadi di awal kakak tulis dulu keseimbangan akan terjadi kalau permintaan memiliki jumlah yang sama dengan penawaran. Berarti kan harus kedua-duanya ya. Gitu. Oke, gitu ya untuk nomor 63. Nomor 64, coba dibaca dan dijawab dulu. Siapa mau baca nomor 64? Ayo, siapa mau baca nomor 64? Saya, Kak. Oke, boleh. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Salah satu penyebab inflasi adalah demand pull inflation yang disebabkan faktor. Oke. Berarti bahasannya tentang inflasi ya. Ini materi kelas berapa?
kondisi ketika harga barang secara umum naik, jumlah uang beredarnya makin sedikit atau makin banyak kalau inflasi? Banyak. Banyak, oke. Nah, ada dua penyebab secara umum penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama adalah demand pull atau yang kita kenal dengan tarikan permintaan. Kondisi ini adalah kondisi ketika permintaannya lebih banyak daripada penawarannya. Jadi yang mintanya lebih banyak, tapi satu sisi pasar tidak bisa memenuhi permintaan atau tambahan permintaan dari masyarakat. Jadi kalau kakak jelasin kurang lebih begini ya. Gitu. Kita kasih contoh. Misalkan di sini ada demand, terus di sebelah kanannya ada supply. Demand awalnya 100, kemudian supply-nya 100 juga. Berarti di sini dalam kondisi supply masih bisa memenuhi demand-nya. Terus sekarang demand-nya naik nih, jadi 200. Tapi si supply-nya cuma sanggup 120. Berarti kan ada kekurangan 80 ya? Yang ditawarkan cuma 120, tapi yang diminta 200. Berarti ada kekurangan sebanyak 80 unit. Nah, kekurangan inilah yang nantinya akan menyebabkan barang yang bersangkutan jadi langka. Contohnya adalah masker. Masker waktu awal-awal pandemi, permintaannya melonjak naik. Sementara di pasar jumlah masker tidak sebanyak yang diminta sama masyarakat. Akhirnya masker susah untuk dicari, kemudian jadi langka, kemudian harganya naik. Gitu. Nah, ketika harga ini naik dalam beberapa barang atau yang bisa dikatakan kenaikan harga secara umum dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka itulah yang disebut sebagai inflasi. Jadi salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah demand pull, di mana demand pull itu nanti akan berkaitan dengan barang atau jasa yang menjadi langka, yang diakibatkan karena adanya ketidakmampuan dari pasar untuk bisa memenuhi permintaan masyarakatnya. Gitu. Jadi sehingga harga barang atau jasa menjadi naik. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai demand pull. Yang kedua, selain demand pull, ada lagi cost push. Cost push ini adalah dorongan biaya. Dorongan biaya ini bisa disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa poin. Yang pertama adalah kenaikan bahan baku. Kalau bahan baku suatu barang naik, otomatis biaya untuk produksinya juga akan naik. Nah, kalau biaya produksi naik, berarti ada kemungkinan harga barang atau jasa jadi naik.
Gitu. Ini contoh yang pertama dari kenaikan bahan baku. Bisa juga yang kedua adalah karena adanya kenaikan upah. Ketika upah naik, berarti sama nih. Ini akan berpengaruh juga kepada biaya produksi. Berarti biaya produksi naik. Kalau biaya produksi naik, berarti kemungkinan harga barang atau jasanya juga naik. Nah, ketika kenaikan harga bahan ini terjadi pada barang-barang yang sifatnya vital maupun kenaikan upah ini menjadi faktor penyebab naiknya biaya produksi di barang atau jasa yang vital dalam jangka waktu tertentu, maka dikatakanlah sebagai inflasi gitu. Jadi ada dua ya. Kalau ditanya ada berapa penyebab inflasi, ada dua, ada demand pull dan cost push. Nah, yang diminta sama soal nomor 64, penyebab inflasi salah satunya adalah demand pull, inflation, atau inflasi disebabkan karena adanya tarikan permintaan. Berarti nomor 64, jawaban yang tepat yang mana? Yang? Kenaikan permintaan agregat. Oke, yang B, kenaikan permintaan agregat. Permintaannya naik, pasarnya tidak bisa mengimbangi kenaikan permintaannya, sehingga hanya akan menimbulkan barangnya jadi langka. Ciri utama dari barang langka adalah harganya akan jadi semakin mahal. Itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kalau pencabutan subsidi energi, berarti biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jadi semakin besar ya, karena subsidinya dicabut atau bantuan dananya dicabut. Begitu pula dengan kenaikan biaya bahan baku produksi. Tadi ya, berarti itu bukan demand pull. Masuknya adalah cost push. Peningkatan biaya transportasi juga termasuk ke dalam cost push, digitalisasi proses produksi juga cost push. Karena nantinya akan berkaitan dengan biaya produksi. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 65. Boleh dibaca dulu nomor 65. Aku deh Kak. Boleh. Pernyataan yang benar dihubungi ditunjukkan oleh. Oke, ini berarti hubungannya kalau dari dari pilihan jawabannya berarti hubungan antara total produksi, kemudian dia singgung juga tentang marginal product dan average product ya. Kalau kita lihat dari istilah-istilahnya. Oke, ini ada gambar kurvanya. Sebentar, kakak buka untuk OneNote dulu ya.
Bentar ya guys. Oke, kakak share screen lagi ya. Udah kelihatan yang kakak share? Udah ya. Oke, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini nanti. Ini kakak gambar dulu. Oke. Yang garis biru ini adalah kurvanya AP, nanti kakak kasih nama. Yang warna merah adalah kurvanya MP. Kasih nama dulu ya. Ini adalah AP. Kemudian ini adalah MP. Oke. Yang warna hitam ini nanti adalah kurva TP. Bentar ya guys, tidak bisa secepat di papan tulis. Oke. Ini yang warna hitam adalah TP atau total product. Nah, jadi gambar hubungan antara AP, MP, dan TP kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti akan ada beberapa note yang kakak tulis terkait dengan gambar. Yang pertama adalah yang paling atas ini, yang kakak kasih warna hijau, ini adalah titik maksimumnya TP. Ini adalah titik maksimumnya TP. Kalau teman-teman lihat, titik maksimumnya TP ini kan ada garis putus-putus ke bawah ya. Di mana garis putus-putus ke bawah ini nantinya akan menggambarkan kondisi ketika TP-nya itu maksimum, titik yang warna hijau ini menggambarkan kondisi ketika MP-nya sama dengan 0. Jadi, ketika TP maksimum, maka MP-nya akan berada pada nilai 0. Gitu. Nanti kakak kasih gambaran untuk angkanya ya. Kita lihat dulu hubungannya apa sih antara TP dengan MP. Kenapa bisa ketika node-nya ketika TP maksimum, maka nilai MP akan sama dengan 0. Kemudian, dikenal yang namanya law of diminishing return. Nah, law of diminishing return ini akan terjadi jika
ada salah satu faktor produksi yang ditambah, sementara faktor produksi lainnya tetap. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh untuk penghitungan dua jenis faktor produksi ya. Misalkan di sini ada labor. Labor ini adalah tenaga kerja. Kemudian di sini ada bahan baku. Kemudian di sini ada total produk. Di sini ada marginal produk. Ini kakak lebarin. Nah, MP itu kan marginal produk ya. Berarti rumusnya adalah delta TP dibagi dengan delta Q. Jadi perubahan TP-nya dibagi dengan perubahan L-nya. Delta TP dibagi dengan delta L. Misalkan tenaga kerja atau labornya ditambah nih. Satu dengan bahan baku 100 kg, di mana total produknya sebesar 10.000. Berarti kan MP-nya ini belum bisa dihitung ya. Karena kita harus punya nilai 2 TP dan 2 L. Kemudian labornya ditambah lagi nih jadi 2. Tapi bahan bakunya tetap. Total produksinya naik. Jadi 17.000. Berarti MP-nya bisa kita hitung kan dengan cara cari selisih yang tadinya 10.000 TP-nya, sekarang 10.000-nya jadi 17.000. Berarti selisihnya kan 7.000. 7.000 dibagi dengan selisih dari L-nya. L yang tadinya 1 berubah jadi 2. Berarti space-nya atau selisihnya adalah 1. Berarti nilai MP-nya sebesar 7.000. Gitu. Terus masuk lagi nih, tenaga kerja yang ketiga. Tapi bahan bakunya tetap sama juga, 100 kilo. Nah, TP-nya naik jadi 22.000. Berarti MP-nya 17.000, selisihnya dengan 22.000 adalah 5.000. Dibagi dari 2 labornya jadi 3. Berarti 5.000 dibagi 1 sama dengan 5.000. Sekarang masuk lagi nih yang keempat. Begitu tenaga kerja yang keempat ini masuk, ternyata total produksinya tetap sama dengan yang sebelumnya. Berarti kan dari 22.000 ke 22.000 lagi, berarti kan nggak ada penambahan ya. Berarti TP-nya sama dengan 0. Perubahan L-nya tetap 1. Dari 3 jadi 4. Berarti nilai TP-nya sama dengan 0. Nah, berarti perusahaan itu seharusnya tidak menambah tenaga kerja lagi kalau bahan bakunya tetap sama. Karena tadi kan law of diminishing return ini akan terjadi jika ada salah satu faktor produksi yang ditambah, sementara faktor produksi lainnya bernilai tetap. Jadi, tenaga kerjanya terus yang ditambah, tapi bahan bakunya tetap sama. Maka akan mengakibatkan nilai TP-nya berarti maksimum di 22.000. Di mana ketika TP maksimum, MP-nya sama dengan 0. Yang kalau dari gambar tadi kita lihat, ketika TP maksimum, MP-nya sama dengan 0. Kalau digambarkan menggunakan angka, kayak gini hasilnya. Kenapa bisa kok TP-nya maksimum, tapi MP-nya sama dengan 0? Berarti yang ditambah cuma salah satu faktor produksi. Sementara faktor produksi yang lain dianggap tetap. Nah, kalau perusahaan itu memaksakan untuk ditambah lagi labornya menjadi 5, dengan nilai bahan baku yang sama, berarti total produknya nanti justru akan turun. Misalkan turun jadi 20.000. Berarti kalau turun kan nilainya nggak mungkin positif ya, pasti negatif. Berarti negatif 2.000 dibagi 1. Maka nilainya jadi min 2.000. Gitu.
Inilah yang disebut dengan law of diminishing return, mulai dari labor yang keempat, ketika maksimum, gitu. Nah, berarti kita lihat dulu pernyataan di nomor 65 yang A. Kurva total produksi akan terus meningkat dan tidak akan pernah turun. Coba dilihat kurvanya, betul nggak? Bahwa TP akan terus meningkat, tidak pernah turun. Betul, salah? Salah, karena ada masanya setelah titik maksimum, maka nilai TP-nya akan turun. Oh, kemudian yang B, ketika nilai marginal produk bernilai negatif, maka nilai produksi perusahaan terus meningkat. MP negatif itu berarti kan dari sini ya? Dari sini ya? Nih, yang kakak warnain hijau. Nah, ini kan udah negatif nih, karena sudah di bawah angka 0. Ketika MP-nya ini negatif, TP-nya dalam posisi naik atau turun? Posisinya turun ya. Ketika MP-nya negatif, TP-nya turun. Berarti yang B juga salah. Kemudian law of diminishing return terjadi setelah produk rata-rata maksimum. Nah, ini juga salah. Karena yang maksimum tadi yang kita bahas itu bukan produk rata-rata. Yang kita bahas adalah total produknya yang maksimal. Ketika sudah sampai di angka 22.000 berarti sudah maksimal. Kalau dia tambah lagi justru nanti akan turun gitu. Berarti yang C juga salah. Yang C salah, karena harusnya law of diminishing return terjadi setelah total produk maksimum. Gitu, bukan produk rata-rata. Kemudian yang D, perusahaan mencapai total produksi maksimum pada saat nilai marginal produksi maksimum. Tadi ketika TP-nya maksimum, nilai produksi maksimumnya nilai marginal produknya berapa? 0. 0. Berarti yang D juga salah. Yang E, selama marginal produk bernilai positif, maka total produksi terus meningkat. Marginal produk positif yang ini nih, yang merahnya kakak bulet-buletin. Ini kan masih positif nih. Setelah sampai angka 0, dia turun. Berarti kan ini tadi negatif ya. Selama yang merah ini masih berada di atas 0, TP-nya naik apa turun? Naik. Naik. Berarti yang E betul. Selama marginal produk bernilai positif, maka total produknya akan terus meningkat. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu. Jadi yang dilihat dari nomor 65 ini adalah berdasarkan hubungan dari ketiga jenis tadi yang digambarkan dalam kurvanya. Di kurvanya kakak pindahin ya. Nah, ini gambar kurvanya. Kekecilan nggak? Masih ada space ya. Oke. Ini ya, gambar kurvanya. Hubungan antara TP, AP, dan MP. Boleh sambil dilihat dulu teman-teman. Yang perlu jadi perhatian lain lagi adalah nilai AP itu tidak pernah negatif ya. Yang warna biru ini. Kurva yang warna biru ini nilainya nggak pernah negatif. Jadi dia hanya terus-terusan mendekati 0 tapi tidak pernah negatif. Selagi perusahaan itu masih berproduksi. Kalau perusahaan itu masih berproduksi berarti setidak-tidaknya di atas 0.
Jadi AP tidak pernah negatif. Yang negatif adalah MP-nya. Ketika sudah di titik 0 pada saat TP-nya maksimum. Ada yang masih bingung? Oke, aman ya? Kalau nggak nanti pas offline boleh ditanya lagi kalau ada yang masih kurang jelas. Oke, nomor 66. Siapa yang mau bacakan? Aku deh, Kak. Boleh. Berikut ini adalah aktivitas operasi dari laporan arus kas kecuali Oke, laporan arus kas ini berarti laporan yang menjelaskan tentang sumber dan untuk apa kas itu keluar. Jadi ini adalah menjelaskan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, sementara di situ dikatakan kegiatan operasional ya. Kegiatan operasional ini identik dengan kegiatan rutin yang harus dikeluarkan biayanya secara rutin oleh perusahaan. Berarti kira-kira yang tidak termasuk ke dalam aktivitas yang rutin, kira-kira yang mana? Yang aktivitasnya tuh cuma sesekali aja gitu. Kira-kira yang mana? Menerima pendapatan jasa? Rutin nggak? Rutin, Kak. Rutin. Kalau pembelian aset tetap itu kan harta tetap yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Berarti kan nggak perlu dibeli setiap hari ya, atau setiap bulan, atau setiap minggu gitu. Berarti pembelian aset tetap ini termasuk ke dalam aktivitas operasional bukan? Bukan. Karena dikeluarinnya nggak secara rutin. Misalkan kayak komputer itu nggak perlu setiap bulan beli kan? Itu bisa digunakan lebih dari 1 tahun, sehingga tidak dikatakan atau tidak dikategorikan sebagai aktivitas operasional. Kalau pembayaran beban gaji karyawan udah pasti, karena itu akan dikeluarkan misalkan per bulan atau ada kompensasi yang lain atau insentif yang lain, itu bisa hitungan harian atau bisa juga mingguan. Melunasi utang dagang pun juga sama, biasanya rutin. Kalau pembelian perlengkapan kantor juga sama, rutin juga. Jadi yang tidak termasuk ke dalam aktivitas operasional adalah pembelian aset tetap. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu. Ada pertanyaan, teman-teman, sampai sini? enggak, Kak. Enggak. Oke, kita lanjut ya ke nomor 67. Siapa mau baca nomor 67? Ayo.
Aku lagi aja. Kak, aku. Ya? Iya, boleh, boleh. Dari atas, Kak. Ya, silakan. Iya, dari atas semuanya ya. Pada akhir tahun 2020, jasa servis komputer memiliki data sebagai berikut. Gaji karyawan 15 juta rupiah, pendapatan servis 32 juta 500 ribu rupiah, gaji yang belum dibayar 2 juta, pengambilan price 1 juta, biaya perlengkapan servis 3 juta. Berdasarkan data di atas, laba jasa servis komputer tahun 2020 adalah Oke, berarti kita menghitung laba ya. Rumus laba apa sih? Laba sama dengan pendapatan dikurangi beban, bukan, Kak? Oke. Pendapatan dikurangi dengan beban ya. Berarti yang setara dengan pendapatan sama beban. Kalau gaji karyawan, ini termasuk ke dalam beban ya, setara dengan beban nih, yang 15 juta. Terus pendapatan servis, 32.500.000, ini juga termasuk setara pendapatan. Gaji yang belum dibayar, setara dengan apa? Gaji yang belum dibayar. Berarti setara dengan utang. Jadi gaji itu kan harusnya dibayar di periode ini. Tapi ternyata sampai akhir periode belum dibayar-bayar nih. Berarti kan menjadi utang di periode yang selanjutnya. Kalau dia menjadi utang di periode yang selanjutnya, berarti tidak dihitung di dalam laba. Karena tidak setara dengan pendapatan atau beban. Yang dihitung dalam laba kan cuma pendapatan sama beban kan. Sementara gaji yang belum dibayar tadi setara dengan hutang, berarti nggak perlu dihitung. Kalau price, dihitung nggak? Enggak ya. Price itu nanti dihitungnya di modal akhir. Kemudian biaya perlengkapan servis 3 juta, ini juga dihitung karena setara dengan beban. Jadi silahkan dihitung berapa nilai labanya dari pendapatan dikurangi dengan beban. Berarti cuma ada 3 angka yang dihitung di situ. Tadi sama yang gaji yang belum dibayar ya, Kak? Enggak. Gaji yang belum dibayar nggak dihitung. Karena itu setara sama utang. Dapat angkanya? C, Kak.
Yang C. Oke. Diketahui berarti tadi pendapatan itu nilainya 32.500. Kemudian tadi ada beban gaji karyawan 15 juta. Terus ada lagi beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan servis 3 juta. Berarti labanya sama dengan 32.500 dikurang 15 dikurang 3. Oke. Berarti hasilnya 14,5 ya. Oke, good. Jawabannya adalah yang C. Itu aja ya, nomor 67. Karena yang ditanya hanya nilai laba, jadi tinggal mengurangi antara pendapatan dengan beban. Oke, nomor 68. Gantian yang belum baca. Aku, Silakan Kak. juga. Yuk, boleh. Dalam suatu perusahaan, jiwa kewirausahaan, sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja merupakan contoh. Contoh apa? Kewirausahaan, sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja merupakan contoh. Apa nih? Bukan, Kak. Yang bukan. Yang mana? Faktor produksi. Iya, betul. Faktor produksi. Kita analisis satu-satu aja ya pilihan jawabannya. Kalau A, barang atau jasa, ini sering juga disebut sebagai output. Kemudian yang B, kalau barang konsumsi, ini artinya barang atau jasa yang sudah jadi dan memiliki nilai tambah serta nilai guna. Atau bisa juga yang kita sebut sebagai barang yang siap untuk digunakan. Kemudian yang C, faktor produksi, itu dibagi jadi 5. Ada sumber daya alam, kemudian ada tenaga kerja. Faktor produksi ini sering juga disebut sebagai input ya, atau masukan. Jadi inputnya ini adalah faktor produksi, sementara outputnya berupa barang atau jasa. Nah, yang input ini ada sumber daya alam, tenaga kerja, kemudian kewirausahaan, kemudian ada lagi modal, ada lagi tanah atau bangunan. Ini yang C. Yang D, output produksi, ini berarti barang atau jasa. Oke. Kalau yang E, pelaku ekonomi. Ini yang RTK, RTP, pemerintah, dan MLM. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Betul? Nomor 68. Jadi, pelaku ekonomi itu RTK, RTP, pemerintah, sama MLM ya. Ini yang biasa udah kita sering bahas yang ada circular flow-nya atau bagan interaksi pelaku-pelaku ekonomi. Oke, nomor 69. Boleh dibaca dan dijawab. Ini udah pernah kita bahas di persiapan yang sebelumnya, di mana ada urutan pasar yang punya kemampuan dari yang paling besar sampai yang paling kecil dalam menentukan harga. Yang D bukan, Kak? Yang D, pasar persaingan sempurna. Betul. Betul.
Kemampuan paling kecil dalam menentukan harga adalah pasar persaingan sempurna. Kalau kita ulang, urutan struktur pasar dalam menentukan harga itu yang pertama adalah monopoli. Karena dia cuma satu-satunya kan perusahaan dalam pasar itu, berarti dia bisa menentukan harganya sendiri. Kemudian yang kedua adalah oligopoli. Ini bisa menentukan harga, tapi nanti akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi antara satu produsen dengan produsen yang lain dalam menentukan harga nantinya akan saling mempengaruhi. Itu. Kemudian yang ketiga adalah pasar persaingan sempurna. Ini tidak memiliki kemampuan ya dalam menentukan harga. Atau disebut sebagai price taker. Kalau yang monopoli, kemampuan terbesar dalam menentukan harga karena hanya ada satu penjual. Ini yang disebut dengan price maker. Berarti 69 jawabannya adalah yang D. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Enggak, Kak. Nggak ada, kita lihat dulu. Oke, berarti yang halaman 8 sudah dibahas semua ya. Ini nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kakak absen dulu ya. Ini sebentar. Yang 12 IPS A dulu ya. Ari, ada ya? Ada Kak. Zizi? Ada, Kak. Oke. Bunga? Nggak ada ya? Jessica? Raffi? Aswa? Ada izin? Dia SNM Kak. Oh iya, SNM ya? Oke deh, berarti nggak usah. Dewi? Ada. Raihan? Vira? Hadir, Kak. Oke, Wisnu? Hadir, Kak. Oke. IPS B. Nanti habis ini kakak tetap jelasin untuk soal yang berikutnya ya. Soal berikutnya nanti dikerjakan dulu boleh. Pak Fadil? Adrian? Hadir, Kak. Hadir, Kak. Yara?
Taki, Hadir Kak Kira. Raffi, Taki mana? Nggak ada. Najwa, Hadir, Kak. Felix, Oke, jadi kan tadi kita sudah sampai nomor 69 ya. Selanjutnya adalah nomor 70. Di nomor 70 ini, kalau kakak buka soalnya, nih. Tujuan penyeragaman penyajian anggaran oleh seluruh negara yang disarankan oleh Bank Indonesia adalah, jadi tujuan dari kenapa APBN itu disajikan dengan format yang sama. Tujuannya untuk apa? Nanti kalian cari. Jadi ini ada di materi APBN. Kemudian nomor 71, yang bukan ciri dari badan usaha perorangan. Ini ada di materi kelas 10 tentang jenis-jenis badan usaha. Ada badan usaha perseorangan, ada persekutuan komanditer, kemudian ada lagi firma. Itu boleh dibuka di buku kelas 10. Buku kelas 10 semester 1. Tentang jenis-jenis badan usaha. Nanti di situ kamu bisa luasin lagi bahwa badan usaha itu tidak hanya dibagi berdasarkan kepemilikan atau bentuknya aja, tapi juga dibagi berdasarkan ruang lingkup bidangnya. Misalkan nanti ada badan usaha yang ekstraktif, ada badan usaha atau perdagangan misalkan, atau badan usaha yang menyajikan jasa, itu juga boleh dilihat pembagiannya. Kemudian nomor 72, ini akuntansi. Akuntansinya membahas tentang kesalahan pencatatan akun di dalam kertas kerja. Ini analisis dampak. Jadi kalau seandainya ada kesalahan pencatatan di dalam akun pendapatan, kemudian ternyata pendapatan itu ditulisnya di debit, maka apa yang akan terjadi? Jadi dampak dari kesalahan pencatatan tadi. Ini nomor 72. Jadi soalnya soal analisis ya. Kemudian 73, kebijakan di bawah ini yang merupakan kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Silakan dibuka lagi catatan fiskalnya. Ini ada di pelajaran kelas 11. Kemudian 74, ini menghitung. Diketahui fungsi biaya total adalah TC sama dengan 100 plus 2Q kuadrat plus 10Q. Apabila perusahaan memproduksi barang sebanyak 5 unit, maka pernyataan di bawah ini yang salah. Ini ada di pelajaran kelas 10 juga. Ini materinya tentang konsep biaya. Jadi yang ada TC, VC, FC, AFC, AVC, AC, itu ada di konsep biaya. Ini berarti disesuaikan aja sama pilihan jawabannya ya. Berarti dari diketahui fungsi itu, kalau dia dilarikan kepada FC, berarti FC-nya berapa. Terus kalau ditanyanya VC, berarti VC-nya berapa, kayak gitu. Kemudian AFC berarti biaya tetap rata-rata. Rata-rata khusus untuk biaya tetap ya, berarti biaya variabelnya nggak perlu dimasukin. Kalau dia nanyanya cuman AFC.
Sementara kalau yang AC ini adalah gabungan dari rata-rata biaya tetap dengan biaya variabel. Kalau AVC berarti khusus untuk biaya variabel rata-rata. Jadi yang dihitung cuma untuk biaya variabel aja. Berarti biaya fixnya nggak usah atau biaya tetapnya nggak usah dihitung. Gitu. Nanti kamu buktikan. Jadi di nomor 74 itu dibuktikan mana pernyataan yang salah atau tidak sesuai. Jadi kamu ikutin aja alurnya. Kalau dia mintanya FC, berarti cari dari yang diketahui itu FC-nya berapa, VC-nya berapa, AFC-nya berapa, AC berapa, dan AVC-nya berapa. Kemudian nomor 75. Berikut ini adalah kelemahan dari PNB bila digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan. Ini masuk nanti ke materi pendapatan nasional. Ini juga kelas 11 di semester 1. Oke. Terus 76. Tujuan devaluasi yang dilakukan pemerintah tidak akan memperbaiki posisi neraca pembayaran apabila, nah ini berarti hubungan antara peningkatan atau penurunan nilai mata uang dengan elastisitas dari ekspor dan impor itu sendiri. Hubungan dari devaluasi terhadap neraca pembayaran. Berarti ini materi kelas 11 juga ya. Kemudian 77, yang dimaksud dengan marginal propensity to consume. Berarti ini nanti kamu cari di teori perilaku konsumen. Kemarin kita udah belajar tentang MPC, MPS. Nah, apa maksud dari MPC? Ya, ini nanti dikerjakan satu halaman aja. Berarti di kamu halaman 9 kalau nggak salah ya. Dari nomor 70 sampai 77. Berarti ada 8 soal, boleh nanti dikerjakan duluan. Karena udah nggak ada aktivitas dari sekolah lagi berarti kan? Nah, dari 70 sampai 77. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Kak, boleh nanya nggak? Boleh? Kenapa? Tapi bukan soal yang lagi dibahas. Kenapa? Mau tanya materi ekonomi gitu Kak yang penting, terus kayak kalau udah bisa materi bab ini bisa ke materi selanjutnya gitu Kak. Soalnya saya belum belajar ekonomi. Catat dulu deh materi-materi yang cukup penting ya. Ini kakak tulisin di PowerPoint-nya aja ya. Makasih Kak. Oke. Nih. Terus permintaan penawaran ya. Permintaan dan penawaran ini termasuk kurvanya. Ini konsep kurva bergeser dan bergerak. Dah, ini dulu nanti dicari, biasanya ini yang paling sering keluar. Tapi akhir-akhir ini ada juga pendapatan nasional, boleh deh dicari juga. Gitu ya.
Ini dipelajari dulu untuk nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya atau ketika nanti ke persiapan selanjutnya jadi materinya sudah lengkap semua. Silakan dicari dan dikerjakan tadi nomor 70 sampai 77. Satu halaman aja. Oke? Segitu dulu karena waktunya sudah habis. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah gabung hari ini. Kita berdoa dulu sebelum ditutup ya. Berdoa dimulai.